Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang jaringan komputer. Kebetulan materi kita kali ini adalah tentang media transmisi dan network device. Di dalam materi ini, pokok bahasanya kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tentang media transmisi berbasis QUIC. Yang kedua adalah media transmisi berbasis unQUIC. Yang dimana nanti di dalam pembahasan yang kategori QUIC dan unQUIC akan kita sisipkan tentang network device masing-masing. Apa itu media transmisi QUIC? Jenisnya seperti apa? Kategori namanya QUIC, kelihatan fisiknya seperti kategorinya adalah, kalau dibilang paling mudah adalah kabel. Yang dimana di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah koaksial, yang kedua adalah THING, internet. Yang ketiga adalah twistor pair, yang dibagi paling umum adalah dua. Yang pertama adalah STP, yang kedua adalah UTP, dan yang keempat adalah FO. Tentu saja nanti kita akan masukkan pembahasan tentang peralatan QUIC. Media transmisi QUIC sendiri yang koaksial dan THING bisa diperhatikan di sini. Kalau yang perbedaannya adalah panjang kabel. Kira-kira kalau yang koaksial 185, kalau THING maksimal bisa sampai 500. Bisa dilihat bentuknya, bisa dilihat susunannya. Berikutnya adalah transmisi yang QUIC yang sering kita temukan adalah twistor pair. Di sini istilahnya memiliki ciri adalah kabel yang saling dipelintir, beberapa pasang kabel yang saling dipelintir, sehingga disebut dengan istilah twistor pair. Yang kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah STP, yang kedua adalah UTP. Dari UTP sendiri nanti kita kategorikan ada yang cross, ada yang strike, ada yang rollover. STP seperti apa? STP seperti apa? Bisa dilihat dari halaman ini. Ini adalah bentuk dari STP. Di sini adalah bentuk dari UTP. Ini yang UTP. Sama-sama berpasangan, sama-sama dipilih kategorinya karena twistor pair. Yang di sini adalah RJ45. Terus fungsinya dari kabel UTP itu seperti apa? Kalau dalam pembagian jenisnya sendiri, kabel UTP mulai dari CAT 1, tingkatannya CAT 2, CAT 3, dan CAT 4, yang dimana berpengaruh pada kecepatan masing-masing. Misalkan di sini kategori cukup rendah, yang di sini sudah sampai 4 Mbps, yang CAT 4 sampai 16 Mbps. Yang sering digunakan di dalam keseharian ketika di dalam membuat jaringan itu adalah kategori CAT 5 atau CAT 5E. Yang cukup bagus adalah menggunakan CAT 6. Kebetulan kalau di sekolah kita belum menggunakan CAT 7 sama sekali. Untuk kecepatannya sendiri cukup berbeda. Seperti kalau di sini berkapasitas 100 Mbps bisa sampai 1000 Mbps, tetapi bagaimana dengan yang CAT 6? CAT 6 bisa lebih dari 100 Mbps atau masuk ke dalam kategori giga. Yang CAT 7 bisa sampai dalam 10 giga per detik. Jenis pemasangan kabel UTP kalau diperhatikan di sini seperti tadi yang tak sampaikan, dibagi menjadi 3: cross, strike, sama rollover. Yang tampilan di sini bagian atas di sini adalah yang kategori strike. Bisa dilihat
Kalau di sini adalah putih orange pada nomor 1, di sini juga sama putih orange pada nomor 1. Ini sama. Jadi yang nomor 2 di sini juga nomor 2 di sini, ini juga sama. Berbeda dengan yang crossover. Crossover di mana pengkabelan dari konektor yang satu di sini, ketika dia berada di sini, otomatis di konektor yang kedua tidak berada di nomor 1 lagi, tetapi ditempatkan di nomor 3. Jadi disilang. Sedangkan yang nomor 2 ditukar dengan yang nomor 6. Makanya disebut dengan cross, silangan. Pemanfaatannya, yang stack digunakan untuk seperti koneksi PC dengan hub, atau PC dengan switch, hub dengan hub, switch dengan router. Biasanya digunakan untuk membentuk topologi kategori star atau tree. Sedangkan cross bisa digunakan untuk PC to PC, switch to switch, switch to hub. Nah, untuk rollover sendiri yang di sini, ini biasanya digunakan untuk sistem Cisco, yang dimana harus menggunakan tipe DB9 atau DB25. Karakteristik twister pair, oke, kita back. Ini. Oke, nah karakteristik twister pair sendiri, tekan klik. Oke. Yang pertama adalah tahan gangguan daripada STP, tahan gangguan daripada UTP sehingga kecepatan sampai 100 Mbps. Yang kedua, ini tak baca terbalik tadi, saya nggak baca yang nomor 1. Yes, pulpen saya mengganggu sekali itu. Oke, di sini. Kita klik di sini dulu. Nah, yang pertama adalah kabel yang dipelintir sama antara STP baik UTP, terus terdapat terdiri atas 2 atau 4 pasang atau lebih, terus melewati sinyal sampai 10 Mbps menggunakan RJ11 dan RG45 maksudnya kalau yang UTP. STP dan gangguan daripada UTP, mereka berdua sama-sama membutuhkan hub untuk membangun sebuah LAN, lebih mudah dirawat karena kerusakan pada satu saluran tidak mengganggu saluran yang lain. Nah, itu karakteristik dari twister pair. Sekarang masuk ke GUID device-nya. Ini adalah tampilan ya device untuk GUID. Yang pertama adalah di situ adalah penampakan hub. Yang kedua adalah NIC RJ45, bisa dilihat dari koneksinya di sini. Yang di sini adalah tipikal PNC. Nah, untuk kabel yang terakhir untuk tipe GUID adalah FO, fiber optic, yang dimana intinya merupakan selat kaca untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Memiliki keuntungan yang cukup bagus seperti tahan terhadap gangguan RFI dan IMI. Sekaligus keamanan tidak dapat disadap seperti kabel STP dan UTP. Bandwidth yang cukup besar, tidak berkarat, jangkauan lebih jauh dibandingkan kabel tembaga, dan kecepatan transfer yang cukup tinggi. Ini yang diunggulkan zaman sekarang, dimana serba cepat. Nah, kelemahannya di balik keuntungan tersebut terdapat kelemahan. Kelemahannya adalah apabila terjadi goncangan fisik akan menjadikan gangguan. Nah, terus yang sedikit berat adalah sulit di dalam instalasi dibandingkan kabel biasa. Karena apa? Ketika kita membuat instalasi kabel FO tidak bisa ditekuk seperti ini 90 derajat maksudnya. Nah, kayak gini nggak bisa. Jadi hati-hati di dalam memasang instalasi dengan menggunakan kabel FO, harus hati-hati. Untuk materi berikutnya adalah tentang unGUID. Kalau tadi GUID berbasis dengan kabel, yang unGUID otomatis saudaranya yaitu nirkabel, yang dimana bisa dibilang media tidak terarah. Nah, suatu media yang memberikan data di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tersebar, maksudnya tersebar bisa sampai 360 derajat.
Komunikasi ini menggunakan spektrum elektromagnetik gelombang, menggunakan sebuah media antena di dalam mengirim atau menerima sinyal. Antena jenisnya cukup banyak, nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka semakin besar potensial bandwidth dan rate data semakin pendek jaraknya. Nah, seringkali di dalam penggunaannya menggunakan tipikal point to point atau point to multiple point di dalam access point-nya. Nah, ini adalah device-device-nya, mungkin pernah lihat. Yang di sini namanya access point, yang di sini adalah internal wireless NIC, biasanya dipasang di PC untuk menambahkan cut eksternalnya, tapi maksudnya di dalam bukan di luar. Kalau yang di sini adalah eksternal, pemasangannya di luar. Nah, ini antena yang tadi. Ada tipikal antena, tipikal grid, ada yang menggunakan patch panel, tampilannya seperti ini patch panel, dan di sini parabolik, tampilan paraboliknya ada di sini. Kalau grid itu cirinya berjaring. Ada lagi, oh tidak ada, saya rasa itu cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.